Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semuanya senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 4 yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan belajar tentang keutamaan mengerjakan sholat Jumat dan bahaya meninggalkannya. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah pelajaran kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Amin Allahumma. Anak sekalian, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.5, yaitu menerapkan cara sholat. Bapak berharap setelah mempelajari materi ini, kalian akan dapat menyebutkan apa-apa saja keistimewaan mengerjakan sholat Jumat, kemudian menjelaskan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Nah, bagaimana? Kalian sudah siap bukan? Cekidot. Keutamaan mengerjakan sholat Jumat. Apa yang dimaksud dengan keutamaan? Nah, keutamaan artinya keistimewaan, kelebihan, pahala. Nah, Allah melalui Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW akan memberikan keistimewaan bagi orang yang berdisiplin dalam mengerjakan sholat Jumat. Berdisiplin, siapa yang disebut dengan orang yang berdisiplin dalam mengerjakan sholat Jumat? Nah, orang yang berdisiplin artinya orang yang mengerjakan sholat Jumat beserta amalan-amalan sunnah yang ada di dalamnya. Nah, pada materi kita sebelumnya, kalian masih ingat bukan apa-apa saja amalan-amalan sunnah dalam mengerjakan sholat Jumat? Ayo, siapa yang bisa? Pak, kalian pikirkan. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar orang sedang mandi. Nah, pada materi kita sebelumnya, mandi sebelum sholat Jumat itu amalan sunnah atau wajib? Ya, amalan sunnah. Masuk amalan sunnah adalah mandi sebelum sholat Jumat. Kemudian berikutnya amalan sunnah dalam sholat Jumat yaitu menyegerakan berangkat mengerjakan sholat Jumat atau bersegera dalam menunaikan sholat Jumat. Kita tunda. Kemudian amalan-amalan sunnah berikutnya yaitu membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu banyak berzikir dan berdoa. Nah, serta paling penting dalam sholat Jumat adalah kalian harus mendengarkan khotib yang menyampaikan khutbahnya. Nah, artinya anak sekalian, ini adalah ciri-ciri orang yang berdisiplin dalam mengerjakan sholat Jumat, yaitu di samping mengerjakan sholat Jumat, dia juga mengerjakan amalan-amalan sunnah yang lengkapnya sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Baik anak sekalian, apa saja keistimewaan orang yang mengerjakan sholat Jumat? Yang pertama, Allah akan memberikan pahala bagi orang yang berdisiplin mengerjakan sholat Jumat itu seperti pahalanya orang yang berpuasa dan sholat selama 1 tahun. Nah, bisa kita rumuskan begini: sholat Jumat sama dengan puasa.
Artinya pahalanya sholat Jumat sama dengan pahalanya orang yang berpuasa dan salat selama 1 tahun. Nah, apa saja pahala orang yang puasa dan sholat? Salah satunya yaitu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Jadi, dengan membiasakan diri mengerjakan sholat Jumat beserta amalan-amalan sunnah di dalamnya, berarti dosa-dosa kecil kita selama 1 tahun akan dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Man irtasala yaumal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa batakara wadana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwati yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha rawahu Tirmidzi. Artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengarkan khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, berikutnya sekalian, yang merupakan keistimewaan atau keutamaan orang yang mengerjakan sholat Jumat, yaitu hapus dosa di antara 2 Jumat. Nah, apa yang dimaksud menghapus dosa di antara 2 Jumat? Menghapus dosa di antara 2 Jumat artinya, jika kita berdisiplin mengerjakan sholat Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa kita dari hari Jumat yang lalu hingga hari Jumat sekarang. Nah, hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang 1 dan Jumat yang berikutnya, itu dapat menghapus dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Nah, artinya sholat Jumat yang kita kerjakan setiap hari Jumat itu dapat menghapus dosa-dosa kecil selama dalam hari Jumat atau dalam 1 minggu itu kita tidak pernah berbuat dosa besar. Coba, apa-apa saja yang termasuk dosa besar? Nah, coba dengarkan. Yang termasuk dosa besar itu yang pertama adalah kita tidak boleh mensekutukan Allah atau syirik, itu dosa besar. Yang kedua, berputus asa. Berputus asa itu artinya menyerah. Ya. Yang ketiga, yang termasuk dosa besar adalah durhaka kepada orang tua, melawan orang tua. Nah, banyak sekali dosa besar yang lain. Dalam hadis itu ada 7. Nah, tapi Bapak sampaikan sebagian saja supaya kalian memahami. Jadi selama kita dalam 1 minggu itu tidak melakukan dosa besar seperti mensekutukan Allah, kemudian
melawan atau berdurhaka kepada orang tua, tidak berputus asa, maka selama itu dosa kita akan dapat dihapus oleh sholat Jumat yang kita kerjakan. Berikutnya sekalian, ketiga yang termasuk keutamaan orang yang mengerjakan sholat Jumat bahwa akan mendapatkan pahala orang yang berkurban. Nah, gambarkan seperti ini, sholat Jumat sama dengan berkurban. Pahala mengerjakan sholat Jumat sama dengan pahala orang yang berkurban. Apa saja pahala orang yang berkurban? Nah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam berkata, "Ya Allah, sebesar apakah pahala orang yang berkurban dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Allah menjawab, "Aku memberi pahala kepadanya setiap bulu dari badan hewan kurban 10 kebaikan. Aku hapus 10 keburukan serta kunaikkan 10 derajat. Baginya setiap rambut menjadi gedung di surga, seorang bidadari yang cantik dan kendaraan bersayap berkecepatan tinggi. Ia adalah kendaraan ahli surga." Subhanallah, ternyata pahala orang yang berkurban itu sangat besar sekali. Nah, sementara kita kan tidak selamanya mampu berkurban, karena untuk berkurban kita harus bisa membeli kambing, membeli sapi, membeli kerbau, unta. Itu mahal. Makanya dengan adanya sholat Jumat yang pahalanya sama seperti orang yang berkurban, Allah memberikan peluang bagi kita yang belum mampu berkurban untuk mendapatkan pahala orang yang mampu berkurban, yaitu dengan berdisiplin melaksanakan sholat Jumat. Hanya dengan keistimewaan yang 3 ini kita harus lebih giat dan berdisiplin mengerjakan amalan-amalan sunnah dalam sholat Jumat. Nah, ini sekalian, materi kita berikutnya yaitu, kalau tadi kita bicara masalah keutamaan, nah sekarang kita akan belajar tentang apa-apa saja bahaya meninggalkan sholat Jumat. Nah, bahaya meninggalkan sholat Jumat, bahaya itu artinya ancaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan tentang ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Apa-apa saja? Yang pertama, ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, yaitu akan ditutup hatinya oleh Allah. Apa maksudnya? Yaitu tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La yantahiyanna aqwamun an wa'dihimul jum'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Artinya, hendaknya suatu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, kata Allah akan menutup hati mereka kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Nah, demikian berarti yang dimaksud dengan Allah akan menutup hati orang yang sering meninggalkan sholat Jumat itu adalah menutup hidayah. Jadi orangnya bisa bandel. Jika diperingatkan tentang kebenaran Islam, dia akan menolak. Kemudian dia akan terus melakukan dosa-dosa walaupun sudah diperingatkan, walaupun sudah dikasih tahu bahwa itu adalah dosa, dia akan tetap melakukannya. Padahal itu adalah sangat berbahaya dan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak termasuk orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena meninggalkan sholat Jumat. Kemudian bahaya meninggalkan sholat Jumat yaitu akan ditulis sebagai orang munafik. Nah, hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka thalatha jumu'atin min ghairi uzrin kutiballahu minal munafiqin. Pak ulangi. Man taraka thalatha jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqina. Rawahu Tabrani. Artinya, siapa yang meninggalkan 3 Jumat sholatnya tanpa uzur, alasan yang dibenarkan, maka ia ditulis termasuk golongan orang-orang. Nah, apa ciri-ciri orang munafik? Dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 ciri orang munafik, yaitu jika berbicara suka berdusta, jika berjanji dia suka mengingkari, dan jika diberi amanah dia mengkhianati. Tempat yang disediakan Allah untuk orang yang munafik adalah neraka jahanam. Uzubillahi dzalik. Ini adalah ancaman bagi Allah siapa yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut artinya 3 kali Jumatan dia tidak mengerjakan sholat Jumat tanpa uzur. Apa yang dimaksud tanpa uzur? Tanpa alasan yang dibenarkan. Misalnya dia tidak sholat Jumat karena sakit keras. Boleh. Tidak sholat Jumat karena misalnya hujan lebat. Boleh. Kemudian tidak sholat Jumat karena misalnya berbahaya. Misalnya ada gempa, kemudian airnya banjir, artinya tidak aman. Kita boleh meninggalkan sholat Jumat karena ada uzurnya. Uzur itu alasan itu tadi. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak alasan seperti hujan deras, tidak karena sakit, kemudian kita tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Apalagi sampai 3 kali berturut-turut. Nanti kita termasuk golongan orang yang munafik. Dan orang munafik itu nanti akan masuk ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kan orang yang 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat sama dengan orang munafik. Nah, anak sekalian, itulah materi kita pada hari ini. Nah, untuk memperkenalkan kalian, mengingatkan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari ini, marilah kita bersimpulkan bersama-sama. Yang pertama, keutamaan mengerjakan sholat Jumat itu 1. Dapatkan pahala puasa dan sholat dalam 1 tahun. Dan yang kedua, mengerjakan sholat Jumat dapat menghapus dosa di antara 2 Jumat. Dan yang ketiga, akan mendapatkan pahala orang yang berkurban. Itu kita yang kedua, yaitu bahaya-bahaya orang yang meninggalkan sholat Jumat. Pertama, yaitu akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu akan ditulis sebagai orang munafik. A'udzubillahi min dzalik. Nah, sekalian, itulah materi kita pada kesempatan ini. Semoga anak sekalian dapat memahaminya dengan baik, dan Bapak berharap kalian pelajari lagi di rumah dengan membaca buku, membaca di internet, dan bertanya juga kepada orang tua atau bertanya kepada guru melalui WA grup kita. Baik anak sekalian, sebelum Bapak akhiri, marilah kita tutup pertemuan kita, pembelajaran kita dalam sistem jaringan pagi ini pada kesempatan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.